يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan wasiat kepada kita semua untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Ahlul Bait alaihimussalam. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin berbicara sedikit tentang bagaimana Sayyidah Zainab alaihissalam sebagai seorang perempuan yang sangat mulia disebut sebagai Zainab dari singkatan atau dua kata Zainul Ab yang berarti perhiasan bagi ayahnya. Bagaimana Sayyidah Zainab sesungguhnya adalah sosok yang mengantarkan peristiwa Karbala ini pada panggung sejarah dan mengabarkan tentang segala hal yang terjadi pada peristiwa Karbala itu kepada kita semua melewati lorong-lorong waktu yang panjang sehingga sampai kepada kita semua. Bagaimana Sayyidah Zainab alaihissalam menjaga seluruh keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kehormatannya, kemuliaannya, sekalipun dalam penindasan yang begitu luar biasa. Kesabaran Sayyidah Zainab dan juga duka cita yang kemudian diungkapkan oleh Sayyidah Zainab setelah peristiwa Karbala telah memberikan sebuah kesadaran yang luar biasa bagi kaum muslimin, khususnya para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam. Kalau sekarang kita berada di sini, kita menjadi pecinta Ahlul Bait alaihimussalam, kita mengenal, memiliki makrifat pada wilayah, mengenal ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sucinya, tidak lain semua itu merupakan keberkahan dari kehadiran sosok Sayyidah Zainab alaihissalam. Di antara hal yang penting adalah doa-doa yang disampaikan dalam peristiwa Karbala itu. Ini satu hal yang sangat menarik bahwa dalam keadaan yang demikian dahsyat, dalam keadaan yang demikian kritikal, dalam keadaan krisis yang seperti apa yang terjadi di dalam peristiwa Karbala itu, manusia-manusia suci ini tidak pernah sedikit pun lengah dari menghubungkan diri mereka, menghubungkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara doa yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab pada peristiwa Karbala itu, Sayyidah Zainab berdoa, ya man labisal azzi wa taradi bih wa ta'attufi bil majdi wa tahalli bi as'aluka bima'aqidil izzi min arsyik wa muntahar rahma min kitabik wa bismikal azami wa kalimatika tamatal mubarakat an tusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad at-tayyibin at-tahirin wa anta jama'ali khairud dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sayyidah Zainab berdoa, duhai yang diliputi oleh pakaian keagungan dan kemuliaan, duhai yang kelembutannya adalah kemuliaan, duhai yang perhiasannya adalah permohonan kepadanya yang maha agung di hadapan arsy yang tinggi, duhai yang puncaknya kasih sayang yang digambarkan dalam kitabnya, duhai yang memiliki nama yang sangat agung dan kalimat yang sangat sempurna dan penuh keberkahan, curahkanlah solawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad yang suci dan bersih,
dan kumpulkanlah aku dalam kebaikan dunia dan akhirat. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, dengan rahmatmu dan kasih sayangmu. Doa yang sangat indah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara khusus kepada keluarga-keluarganya dan diucapkan kembali oleh Sayyidah Zainab pada peristiwa di Padang Karbala. Doa yang keluar dari lisan yang sangat suci. Kita semua alhamdulillah, ibu-ibu yang mulia, melalui Madrasah Ahlul Bait ini kita diajarkan, diperkenalkan dengan khazanah doa yang begitu luar biasa. Doa-doa yang menghaluskan jiwa kita, menjernihkan hati kita, bait-bait doa yang mengajarkan tentang keindahan ajaran yang disampaikan Ahlul Bait alaihimussalam. Doa-doa yang kalimatnya dilukis oleh para malaikat, dihantarkan melalui lisan-lisan suci para maksumin alaihimussalam dan diajarkan kepada kita semua. Demi Allah, kita tidak akan pernah menyaksikan ada di tempat lain keindahan, keluar biasaan, dan kedalaman pengetahuan yang diajarkan melalui doa-doa yang diajarkan oleh lisan-lisan suci Ahlul Bait alaihimussalam. Kita sangat bersyukur dan kita sangat beruntung sekali. Nah, di dalam doa ini Sayyidah Zainab mengungkapkan bagaimana dalam keadaan yang seperti itu dia terus memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencurahkan sholawat kepada keluarga suci Rasulullah SAW dan memohon kepada Allah. Ini permohonan yang sangat luar biasa. Sayyidah Zainab memohon wa antajma'ali khairud dunya wal akhirah. Ya Allah, kumpulkan padaku ini seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Kita bisa bayangkan bagaimana di Karbala dengan peristiwa yang sangat dahsyat itu, Sayyidah Zainab memandang peristiwa itu dengan pandangan yang baik. Pandangan yang penuh dengan kebaikan, keindahan. Sehingga dia mengatakan atau memohon dalam doanya itu, wa antajma'ali, engkau kumpulkan padaku ini khairud dunya wal akhirah, kebaikan dari dunia ini dan akhirat itu. Berbeda tentu saja. Ketika kita memandang kebaikan dunia, selalu yang kita bayangkan itu bahwa ada banyak kumpulan kenikmatan-kenikmatan duniawi pada kita. Apakah itu bentuknya harta, anggota keluarga kita, kesehatan, kebaikan. Tetapi tentu berbeda dalam pandangan Sayyidah Zainab bahwa kebaikan dunia ini adalah di mana dunia ini merupakan tempat untuk sampai pada derajat tertinggi di akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun yang kita panennya nanti di akhirat. Kita seringkali memandang, atau banyak orang memandang dunia inilah tempat di mana kita mendapatkan beragam kenikmatan. Beragam harta kita bisa kumpulkan. Beragam hal yang lain yang menyenangkan hati kita kumpulkan. Kebanyakan manusia di dunia ini memandang dunia dalam pola yang seperti itu. Sebagai tempat yang terbaik untuk mengumpulkan harta dan kekayaan, tempat kita bersenang-senang dan sebagainya. Tetapi bagi manusia-manusia suci, kebaikan dunia ini adalah tempat di mana di dunia inilah kita melakukan upaya untuk mencapai derajat yang tertinggi nanti di akhirat. Sehingga dengan itu kita mengumpulkan kebaikan dunia. Karena itulah kebaikan yang hakiki dari dunia ini. Dunia ini kita tidak bisa tiba-tiba langsung berada di akhirat. Kita harus melintasi dunia ini. Untuk sampai ke akhirat, apa yang terjadi di akhirat tidak lain adalah apa yang kita lakukan dan kita proses dalam kehidupan dunia kita. Sekiranya kita memberikan manfaat dalam kehidupan kita ini, mengambil manfaat dalam kehidupan kita ini dari dunia ini sebagai alat bagi kita, kendaraan bagi kita untuk sampai pada puncak tertinggi di akhirat, kita mendapatkan kebaikan dunia ini.
Tetapi sekiranya segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita miliki dan sebagainya justru menanti kelak menjadi beban dalam kehidupan kita di akhirat, kita tidak tengah mengumpulkan kebaikan, kita tengah mengumpulkan keburukan. Sebagaimana Imam Ali alaihissalam mengatakan bahwa betapa buruknya seorang musafir yang dalam perjalanannya itu membawa beban yang banyak sehingga dia terseok-seok untuk bisa sampai ke tujuannya. Begitulah sebagian abnaud dunia ini, Imam Ali mengatakan mereka mengumpulkan harta yang begitu banyak dan sebagainya, padahal harta itu menjadi beban dia di akhirat. Ini Imam Ali mengatakan betapa bodohnya orang seperti ini. Walaupun ada hadis lain, ada hal yang menarik, bahwa Imam Ali mengatakan di antara orang yang bodoh itu hamaqa, Imam Ali mengatakan yashtaruna akhiratuhu lidunya. Mereka yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Tetapi yang lebih buruk lagi dari itu, ahmaq minhum, yang lebih buruk lagi, lebih bodoh lagi dari itu, yashtaruna akhiratuhu lidunya ghairi. Dia menjual akhiratnya itu untuk dunianya orang lain. Ini yang lebih buruk lagi. Nah, saya ingin berbicara dalam konteks ini bahwa doa adalah upaya kita untuk selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu senjatanya orang beriman. Tidak ada senjata yang lebih kokoh, lebih kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Kita semua membaca doa. Kita tahu doa itu adalah panggilan, permohonan kita kepada Allah. Harapan kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melakukan intervensi dalam proses kehidupan kita ini. Tetapi hakikat doa tidak sekedar itu. Doa pada hakikatnya adalah ungkapan kesadaran diri kita atas keperluan kita kepada Allah dan kelemahan diri kita. Mungkin ada orang bertanya begini, kenapa kita harus berdoa? Bukankah Allah tahu apa yang ada di balik hati kita? Betul, Allah tahu. Ya'lamu ma fis sudur, dia mengetahui apapun yang terlintas di hati kita. Tetapi bahwa doa adalah kesadaran akan kefakiran, kelemahan, ketidakmampuan diri kita sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dan makna doa yang sesungguhnya. Melalui doa ini ada banyak hal yang mungkin mustahil terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, Allah rubah keadaan itu. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan satu ketetapan dan menetapkan ketetapan yang lain, karena pada sisi Allah itu ada ummul kitab. Jadi melalui doa itu Allah bisa merubah keadaan kita. Kita tentu banyak keinginan dalam kehidupan kita ini. Kita ingin jadi lebih baik, kita ingin kehidupan rumah tangga kita baik, kita ingin punya anak-anak yang baik, kita ingin anak-anak kita dapat bersekolah dengan baik, punya kehidupan yang baik, punya pasangan yang baik, kita ingin bisa melakukan perjalanan arba'in, kita ingin menunaikan ibadah haji, dan beragam hal lainnya. Tetapi keadaan kita belum tentu sesuai untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melalui permohonan-permohonan kita itu, banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita di luar dari akal pikiran kita. Di luar dari apa yang mungkin kita bayangkan. Nah, jadi karena itu doa ini menjadi satu hal yang luar biasa. Bahkan kalimat sholat pun, kata sholat itu, asal katanya tidak lain adalah doa. Jadi makna sholat pada awal itu, setelah terjadi perubahan tentu saja, bahwa makna sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita, alhamdulillah ada ajaran Ahlul Bait,
Salam itu di akhir, ketika kita tasyahud pada akhir. Tetapi sayangnya pada sebagian fikih, di rakaat kedua pun mereka sudah mengucapkan salam. Seharusnya kalau mengikuti kaidah dalam definisi itu, salat itu menjadi persoalan. Tapi ala kulli hal bahwa hakikat nama salat itu sendiri pada hakikatnya awalnya adalah doa. Nah, jadi begitu pentingnya doa ini, sebagai satu bentuk di mana kita ini menyadari, mengakui kelemahan dan hakikat diri kita. Ketika kita berdoa pada hakikatnya di situ kita menyadari betapa kita ini tidak lain sebagai hamba di hadapan Allah yang tidak memiliki daya dan upaya apapun. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuatan yang Allah berikan. Dengan jalan yang Allah lapangkan di hadapan kita. Tetapi Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan ada adab-adab dalam doa ini. Orang harus menyadari adab dalam berdoa ini. Mengatakan fakaifa tad'u wa lima tad'u wa liman tad'u. Yang pertama kamu harus sadari betul dalam berdoa itu bagaimana cara berdoa ini. Melalui ajaran Ahlul Bait ini dan doa yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab ini, pada hakikatnya kita diajarkan bagaimana sih berdoa dengan Allah itu. Apakah kita langsung meminta pada Allah, ya Allah, saya besok pengen punya uang $1.000. Tolong belikanlah ya Allah. Itu tentu doa yang tidak layak. Bagaimana kita sebagai hamba justru memerintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada adab. Memohon pada seseorang pun punya adab. Meminta pada orang tua kita pun ada adab. Apalagi ini ketika kita berdoa kita tengah terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Zainab dalam doa ini mengajarkan kepada kita. Yang pertama bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebutkan nama dan kemuliaan serta keagungan Allah sebagai bentuk kesadaran betapa sebenarnya kita sangat memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah lah zat yang mampu membantu kita. Dialah zat yang maha luar biasa. Dialah zat yang tidak ada apapun melebihi kekuasaannya. Karena itu sebelum kita menyampaikan permohonan kita dalam berdoa, tidak lain kita harus menyebutkan nama-nama Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Pada Allah itu ada nama-nama yang indah, maka berdoalah kamu melalui nama-nama itu. Jadi Sayyidah Zainab mengajarkan kepada kita bahwa untuk kita memulai doa, walaupun dalam keadaan yang paling berat sekalipun, kita dianjurkan untuk memanggil dan menyebut nama Allah terlebih dahulu. Memuliakan Allah terlebih dahulu. Mengagungkan Allah terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana cara berdoa itu? Di antara kunci atau miftahul kabulud doa, kunci diterimanya doa itu tidak lain adalah sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Ala Nabi wa ala salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini adalah kunci miftah qabulud doa. Sehingga ada banyak hadis yang menggambarkan ini. Salah satu hadis dari Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali mengatakan, la tadullah illa bisolati alaina. Jangan kamu berdoa pada Allah kecuali dengan sholawat kepada kami. Sholawat ini luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala karena sholawat yang diajarkan, bahkan Allah yang mengajarkan sholawat itu kepada kita semua. Untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa ini. Untuk memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam setiap doa kita, upaya untuk agar doa kita itu atau adab dalam doa itu tidak lain pada bagian dari doa itu kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Dan alhamdulillah dalam pelajaran-pelajaran kita, dalam doa-doa yang kita baca selalu di dalamnya ada sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya yang mulia. Dan yang ketiga mengatakan barulah kamu sampaikan apa yang kamu harapkan. Karena itu pada bagian akhir dari doa yang disampaikan Sayyidah Zainab ini adalah permohonan. Apa yang ingin dimohon ini? Wa anta jama'ali khairad dunya wal akhirah. Engkau kumpulkan kebaikan dunia dan akhirat itu kepada diriku. Dan sebaik-baik permohonan adalah hal-hal yang bersifat ma'nawiyah, ruhaniyah.
Ini yang menjadi penting sekali. Betul kita punya keinginan-keinginan dunia dan sebagainya, tapi para maksumin alaihissalam, ahlul bait alaihissalam selalu dalam doa-doa yang kita baca pada doa Kumail misalnya, atau pada doa-doa yang lain, selalu permohonan itu adalah permohonan yang bersifat ma'nawi. Misalnya Imam Ali dalam doa Sobah, pada bagian terakhir kita dianjurkan untuk sujud membacanya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ilahi qalbi mahjub wa nafsi ma'yub wa aqli maghlub wa hawa'i ghalib wa ta'ati qalil wa maksiati kathir wa lisani mukiran bizzunub fa kaifa hilati ya satarul uyub wa ya'lamul ghuyub wa yakashifal kurub ighfir dzunubi kullaha bi hurmatin Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Duhai Tuhanku, hatiku telah terkotori, jiwaku penuh dengan kesalahan dan dosa. Lisanku selalu mengukir keburukan. Bagaimana keadaanku yang seperti ini, wahai yang mengetahui segala yang tersembunyi, wahai yang merubah setiap keadaan. Ya Allah, demi hak Muhammad dan keluarga Muhammad, ampunilah dosaku. Ini permohonan yang bersifat ruhaniyah. Kenapa? Karena seringkali kita ini panjangnya nikmat dan beragamnya, bertambah panjang juga catatan keburukan dan dosa-dosa kita. Kita memohon secara maknawiyah. Dan adab yang berikutnya adalah tutuplah doa itu dengan ucapan, dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adab yang paling awal yang diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan, la taqbalu du'a illa biqalbil lahin. Doa itu tidak akan dikabulkan kecuali dari hati yang kosong. Jadi bukan hanya lidah kita dalam berdoa, dalam memohon sesuatu, tapi libatkanlah kedalaman batin kita, hati kita. Kita betul-betul ke dalam hati kita menginginkan dengan hati kita membaca doa tersebut. Bahkan Imam Ja'far Shadiq juga salamullah alaihi mengatakan, ketika kamu berdoa, jangan pikirkan ada yang lain yang bisa mewujudkan apa yang kau inginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran kita bahwa yang bisa melakukan ini, yang bisa mengabulkan apa yang kita minta ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ja'far mengatakan, walima tad'u. Ini penting. Mengapa engkau berdoa ini? Apa yang kau minta ini? Apakah ini baik untukmu atau tidak baik? Apakah ini akan memperbaiki keadaan agamamu, keadaan akhiratmu, atau justru menghancurkan keadaan duniamu dan akhiratmu? Berhati-hati. Karena banyak kita berdoa yang seakan-akan itu sesuatu yang baik, tapi menghancurkan kita. Misalnya diantaranya adalah kita memohon, menginginkan sesuatu di dunia ini misalnya. Tetapi belum tentu nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, kita mohon jadi orang kaya dan sebagainya. Tetapi mungkin Allah kabulkan pada kita. Tapi ketika kekayaan itu berada di tangan kita, justru kekayaan itu menghancurkan kehidupan kita. Kita menjadi sombong, kita berlaku zalim kepada orang lain, kita dengan menghabiskan harta kita, menggunakan harta kita pada maksiat, foya-foya dan sebagainya. Ini tentu menghancurkan. Karena itu Imam mengatakan, walima tad'u. Kenapa kamu berdoa ini? Apa yang kita minta perlu kita pikirkan terlebih dahulu. Terutama seperti yang diajarkan dalam doa-doa Ahlul Bait alaihimussalam. Ini hal-hal yang bersifat maknawiyah, ruhaniyah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa hal yang penting kata Imam Ja'far Shadiq adalah apa? Waliman tad'u. Kepada siapa kamu memohon itu? Apakah kamu memohon ini kepada sama makhluk? Atau kamu mohon ini kepada zat yang menciptakan segala sesuatu? Kalau kamu sadari atau kita sadari bahwa yang kita panggil ini adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, tentu kita berdoa dengan hati-hati, dengan penuh perasaan dan harapan, dengan ketundukan diri kita. Sekiranya doa itu memang sesuatu yang memang kita harapkan, kita inginkan, kita ingin terwujud dalam proses kehidupan kita, maka tentu saja kita berdoa itu dengan sangat sungguh-sungguh. Bahkan dengan tangisan, dengan permohonan yang luar biasa. Dan tidak ada salahnya dalam banyak riwayat, sebelum kita berdoa, maka dahulukanlah dengan sedekah.
Sedekah itu adalah mempercepat terkabulnya doa. Ini hal yang penting. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, kata Imam Ja'far As-Shadiq, fal tantazir arba'ah. Maka tunggulah 4 hal. Yu'ti ma turid. Allah akan mengabulkan apa yang kamu minta. Kita memohon yang seperti ini, Allah kabulkan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan harapan kita. Dan alhamdulillah kadang-kadang dalam kehidupan kita ada banyak sekali permohonan kita ingin mendapatkan anak atau keturunan, Allah berikan itu. Allah kasih apa yang kita inginkan itu. Yu'ti ma turid. Allah memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Sayangnya, seringkali kita merasa bahwa Allah mengabulkan doa itu hanya pada bentuk yang pertama ini aja. Hanya dalam bentuk yang pertama saja. Kalau apa yang kita minta itu kita dapatkan, oh Allah mengabulkan doa kita. Tetapi ketika apa yang kita minta tidak kita dapatkan, kita berpikir apa? Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal ada 3 yang lain. Tunggulah 3 yang lain ini, kata Imam Ja'far. Apa? Yughayyiru ma'a'azamu minha. Allah rubah. Yubadilu ma'a'azamu minha. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allah tidak berikan apa yang kita inginkan. Tapi Allah berikan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Pertanyaan saya, silahkan kita semua merenungi dalam proses kehidupan kita ini. Kita tidak meminta ini. Tetapi Allah gantikan sesuatu yang alhamdulillah sekarang memberikan kebaikan yang banyak. Coba kalau kita dulu Allah berikan apa yang kita minta itu. Mungkin kita tidak terjadi begini. Lalu kita mengharapkan seseorang menjadi pasangan kehidupan kita. Tahu-tahu orang lain. Ternyata kehidupan kita jauh lebih baik. Allah gantikan dengan doa itu. Allah tidak berikan apa yang kita minta. Tapi Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Ini cara Allah mengabulkan doa kita. Dan seringkali cara kedua ini luar biasa. Banyak sekali terjadi dalam proses kehidupan kita. Yang sayangnya kita lupa bahwa itu adalah cara Allah mengabulkan sesungguhnya permintaan, permohonan apa yang pernah kita sampaikan dahulu. Seakan-akan dalam pikiran kita itu Allah hanya mengabulkan kalau kita meminta sesuatu, Allah berikan itu. Padahal tidak. Imam Ja'far mengatakan tidak begitu. Allah yubadilu syai'un a'zama minha. Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Yang ketiga, Allah tidak kasih apa yang kita minta. Allah tidak berikan, Allah tidak gantikan dari apa yang kita minta itu dengan sesuatu yang lain. Kita berpikir ini Allah tidak mengabulkan doa kita. Allah tidak berikan apa yang kita minta. Allah tidak gantikan dengan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita harapkan. Seakan-akan Allah tidak sayang pada kita. Tidak mengabulkan permintaan kita. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena Allah mengabulkan mungkin dengan cara ketiga. Apa cara ketiga itu? Yudafi'u bala'u minka. Imam Ja'far mengatakan, Allah tolakkan bencana dari kamu. Sekiranya kamu tidak berdoa, maka bencana itu sudah menimpa kamu. Allah tidak berikan apa yang kamu minta. Allah tidak gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang kamu minta. Tapi Allah tolakkan bencana dari kita. Seandainya kita tidak berdoa, Allah datangkan bencana itu pada kita. Sehingga bencana itu bisa saja menghancurkan kehidupan kita. Mana yang kita inginkan? Allah kasih apa yang kita minta, Allah berikan yang kemudian yang lebih baik, tapi pada saat yang sama Allah biarkan bala itu terjadi pada kita. Betapa banyak orang dalam kehidupan ini mendapatkan apa yang diinginkan, tapi terjadi bala dan bencana dalam kehidupan dia. Tidak membawa kebahagiaan, justru menghancurkan kehidupan dirinya, menghancurkan rumah tangganya. Apa ini yang kita inginkan? Sekarang kita pikirkan, kalau kita disuruh memilih, mana kita harus memilih di antara 3 hal ini? Ya sudahlah, saya tidak usah kaya deh, tapi yang penting barokah gitu kan. Yang penting kalau saya mau umroh bisa umroh, mau haji, alhamdulillah ada rezekinya. Mau arba'in, alhamdulillah ada jalannya. Walaupun tidak kaya-kaya sangat misalnya. Ya alhamdulillah, itu berkah. Tidak ada bencana, Allah berikan kesehatan pada kita, bisa jalan ke sana kemari, masih bisa hadir majelis dan sebagainya. Allah berikan harta kekayaan, tapi kita dalam keadaan sakit, tidak bisa kemana-mana. Dan nikmat juga hidup seperti itu.
Nah, ada cara yang keempat. Cara Allah, Imam Ja'far mengatakan cara Allah mengabulkan doa kita ini. Apa? Allah tidak berikan apa yang kita minta. Allah tidak gantikan dengan sesuatu yang lebih besar. Allah tidak tolakkan bala atau bencana dari kita. Tetapi yu'akhiruhu ila yaumil hisab. Allah tangguhkan sampai pada hari yaumil perhitungan itu, hari perhitungan. Sehingga ketika orang itu datang, kata Imam Ja'far, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekhawatiran, ketakutannya, Allah berkata bahwa aku punya hutang kepadamu. Hamba itu berkata, kata Imam Ja'far Shadiq, bagaimana mungkin ya Allah, engkau Rabbus samawati wal ard, engkau Tuhan alam semesta ini, langit dan bumi, tapi engkau punya hutang kepada hambamu. Bukankah engkau ada zat yang maha kaya? Bagaimana mungkin engkau berhutang pada seorang hambamu yang fakir, yang miskin, yang mustakin ini? Allah menjawab, dahulu engkau berdoa kepadaku, tapi aku belum jawab doamu. Di saat inilah ketika engkau memerlukan perlindungan dariku, aku jawab doamu. Aku jauhkan engkau dari azabku. Aku gantikan apa yang tidak aku berikan kepadamu di dunia, tapi aku berikan padamu di akhirat ini, sehingga engkau tolakkan dari bencana-bencana akhirat ini. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, Allah selalu mengabulkan doa kita. Bukankah Allah yang memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabah. Mintalah kepadaku, niscaya aku jawab. Ini bukankah Allah yang memerintahkan itu kepada kita dalam berdoa ini? Bagaimana mungkin Allah tidak menjawab doa kita? Setelah kita penuhi syarat-syarat, adab-adab dalam berdoa, maka pasti Allah akan menjawab doa kita. Hanya saja Allah menjawab doa kita itu dalam 4 cara tadi. Memberikan apa yang kita inginkan, menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik, menolakkan bala dan bencana dari kita, atau mengakhirkan nanti di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tolakkan bencana akhirat dari kita, dan Allah akan berikan kenikmatan dalam kehidupan kita di akhirat. Ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa ini. Dan doa ini menjadi satu bagian yang sangat penting pada kita. Ini adalah cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, para rasul, dan para maksumin alaihissalam untuk selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Sarron kana au darron kana. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hal-hal yang tidak boleh kita tinggalkan tidak lain dalam mengungkapkan doa ini. Apakah doa hanya diungkapkan setelah sholat saja? Tidak. Bahkan setiap saat. Ketika kita terjaga dari tidur, ketika kita menjelang tidur, ketika kita hendak makan, ketika kita hendak ke toilet misalnya, atau hendak berjumpa, hendak keluar dari rumah kita, masuk ke rumah kita kembali, berjumpa dengan anggota keluarga kita, atau terbit matahari, tenggelamnya matahari di siang hari setelah sholat kita, khususnya setelah sholat malam kita, disitulah tempat-tempat yang kita harus selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab, mengabarkan, menceritakan, mengajarkan kepada kita bahwa dalam keadaan yang paling syiddah seperti itu di padang Karbala, bagaimana perempuan suci ini, perempuan mulia ini tidak pernah terputus hubungannya dengan Allah, selalu lisannya menyampaikan zikir dan menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Marilah sejenak kita di hari-hari duka cita ini, kita hubungkan diri kita dengan keluarga suci Rasulullah SAW yang saat-saat ini berada dalam sahara yang tandus luar biasa. Dia berada dalam panas terik matahari yang memanggang tubuh keluarga suci Nabi. Sementara sungai Furat yang mengalir airnya dihalangi keluarga suci ini untuk mendapatkan seteguk air semata. Bayi-bayi dan anak-anak menangis karena kehausan.
dahaga yang sangat mencekik leher mereka. Mereka menangis, tapi tak ada lagi susu yang dapat diberikan untuk mereka. Mereka menangis, tapi tidak ada lagi setetes air pun yang dapat membasahi lidah dan tenggorokan mereka. Yang pada diri mereka mengalir darah suci Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Pada diri mereka seluruh nutfah para nabi terkumpul pada mereka. Mereka berasal dari sulubi yang suci dari awal kehidupan dunia ini. Mereka adalah keturunan para rasul dan para nabi, sekarang berada dalam Sahara yang gersang dalam keadaan yang tandus. Di kemah dengan penuh ketakutan, anak-anak perempuan menangis, sementara Sayyidah Zainab berada di tempat itu. Ia dapati di ujung dari hari ke-10 Muharram itu, saudaranya, abang yang ia kasihi, ia dampingi perjalanannya mendatanginya. Al-Imam Hussein alaihissalam membawa tubuh seorang bayi yang panahnya telah menancap di dahi anak itu. Anak yang baru berusia 3 bulan. Yang baru saja menghirup udara segar itu berlumuran darah di tangan Imam Hussein. Imam kemudian mempersembahkan anak itu pada adik tercintanya Zainab. Zainab memandangi bayi itu. Ada tetesan air mata mengalir. Ia menatap nanar ke wajah abangnya Al-Husain. Husain alaihissalam memohon untuk memasuki kemah untuk mengganti pakaiannya. Sejenak kemudian Imam Husain mengganti pakaiannya dengan pakaian yang paling jelek. Sayyidah Zainab memakaikan pakaian itu dan mengikat tali pada pakaian Imam Husain alaihissalam. Ia tahu bahwa ini perpisahan terakhir dengan abangnya. Ia tahu ia tidak akan berjumpa lagi dengan abang. Ia tahu derita yang segera akan ditanggungnya. Al-Imam Husain memohon izin kepada Sayyidah Zainab untuk meninggalkan tenda. Al-Husain membalikkan tubuhnya, melangkah keluar tenda, keluar khemah untuk menghadapi para musuh durjana. Sejenak, perasaan mengguncang hati Sayyidah Zainab. Ia memanggil abangnya, "Ya abang, jangan kau segera pergi dari kami." Imam Husain sejenak menghentikan langkahnya. Ia menatap adik yang dia cintai. Berlari memeluk dirinya. "Ya abang, bukalah dadamu." Imam Husain mengikuti perintah adiknya. Ia buka bajunya. Terlihat dada Imam Husain alaihissalam. Zainab memeluk dada itu. Ia menciumi dada itu. Kemudian dia berbalik mengarahkan wajahnya ke Madinah dan berkata, "Ya Ummah, engkau saksikan aku menjalankan perintahmu, menjalankan wasiatmu." Imam Husain memandang wajah adiknya yang memeluknya dan berkata, "Apa wasiat ibu kita ya Zainab?" Zainab berkata, "Ya apa? Di ujung kehidupan ibu kita ya berwasiat kepadaku. Ketika saat terpahir kau berpisah dengan abangmu, ciumlah dadanya untuk menggantikan diriku pada saat itu." Ya Allah, engkau saksikan keadaan ini. Engkau saksikan duka cita Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam.
Engkau saksikan duka cita Sayyidah Zainab alaihassalam. Wa saya'lamuna zalamun ayyum kalabin yan kalibun. Ibu-ibu, Sayyidah Zainab telah mengajarkan kepada kita, dan kita beruntung mengenal sosok mulia ini. Banyak pelajaran yang berikan untuk kita semua, khususnya kepada perempuan-perempuan pencinta Ahlul Bait alaihimussalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ibu-ibu semua kelak di surga Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidah Zainab alaihissalam dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.